Selanjutnya kita ke informasi seputar Pilgub DKI Jakarta pemirsa. Seluruh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan telah mengusulkan 3 nama kader internal untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Satu dari 3 nama tersebut adalah petahana Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat. Sejak dibukanya pendaftaran bursa penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tanggal 8 April lalu, PDI Perjuangan sudah memiliki 4 nama bakal calon gubernur DKI Jakarta dan 2 nama bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta dari luar partai. Sedangkan dari internal partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini, seluruh kader DPC PDI Perjuangan memutuskan mengusung 3 nama kader yang dinilai memiliki semangat untuk merubah Jakarta, yakni Bambang Deha, Boy Sadikin, dan Jarod Saiful Hidayat. Menanggapi hal tersebut, petahana Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menegaskan saat ini dirinya hanya fokus mengemban tugas hingga habis masa jabatan pada Oktober 2017 nanti. Sampai penetapan. Ya Pak ya, terima kasih Pak. Enggak, kalau dari Bapak pribadi punya nggak Pak keinginan untuk maju dari? Saya sekarang, keinginan saya adalah membantu Pak Ahok sampai 2017 sebagai wakil gubernur, sebagai bentuk komitmen gitu ya, PDI Perjuangan pada saat pilgub kemarin 2018-2017 gitu ya. Jadi itu. Tidak calon gubernur sebagai kendaraan politik untuk melenggang ke kursi DKI 1. Ya, namun sejumlah pengamat politik memperkirakan bahwa PDI Perjuangan akan mengusung kadernya sendiri karena PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri tanpa adanya koalisi. Pembukaan pendaftaran bakal calon gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan tidak disia-siakan oleh sejumlah kandidat yang akan bertarung pada Pilkada DKI Jakarta. Sejak dibuka kemarin, setidaknya ada 2 kandidat dari eksternal partai yang telah mendaftarkan diri, yakni Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Issa Mahendra dan politisi Demokrat Hasnaini Muin. Yusril optimis akan mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan dengan alasan kedekatannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sejak lama. Dari dulu ya PDIP itu dengan saya sangat baik hubungan dan tidak pernah terjadi masalah apa-apa. Dan tadi juga diceritakan Bu Mega jadi presiden, saya jadi menteri kehakiman, sangat beliau percaya dan tidak ada satu cacat atau kesalahan apapun yang saya lakukan selama saya menjalankan tugas sebagai menteri kehakiman, membackup presiden pada waktu itu. Sementara wanita emas Hasnaini Muin mengaku tertarik mengikuti penjaringan PDI Perjuangan karena PDIP merupakan satu-satunya partai yang memiliki tiket untuk mengusung calon sendiri tanpa melalui koalisi. Jadi saya memilih mendaftar ke PDIP seperti itu. Kursinya tidak cukup, jadi tidak menutup kemungkinan PDIP dan Demokrat bisa saja berkoalisi, dan ada juga PKB yang kita sudah intensif untuk ada 4 partai lah, nanti satu lagi nanti Golkar. Sebelumnya, calon gubernur incumbent Basuki Cahayapurnama juga disebut-sebut meminta restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Pilkada DKI 2017. Ahok bahkan mengaku sangat dekat dengan PDIP, khususnya dengan suami Megawati, mendiang Taufik Kemas. Terkait penjaringan yang telah dilakukan PDI Perjuangan, Ahok menyindir langkah Yusril Issa Mahendra yang meminta dukungan dan minta diusung oleh PDI Perjuangan. Ya bagus aja lah. Tapi ini pertama dalam sejarah aja ketum partai nggak dapat suara ngelamar ke partai lain, seru juga nih. Pengamat politik Samsudin Haris memperkirakan PDI Perjuangan tidak akan mengusung kandidat dari luar partai sebagai calon gubernur DKI Jakarta. PDIP lebih baik mengusung kadernya sendiri yang telah terbukti memiliki kemampuan memimpin suatu daerah. Saya menduga kuat, kecil kemungkinannya, sebab bagaimanapun PDIP akan lebih mengutamakan kadernya, kader PDIP itu sendiri. Entah siapa, mungkin Pak Jarod mungkin, atau Bu Risma, walaupun kemungkinan itu pun kecil gitu ya. Atau yang lain. Hingga kini PDI Perjuangan masih melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap bakal cagup DKI Jakarta untuk kemudian diseleksi berdasarkan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh partai.
Nantinya, hasil dari seleksi tersebut akan diserahkan ke DPP Partai PDI Perjuangan untuk kemudian diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ke informasi selanjutnya pemirsa, ada yang berbeda dalam kunjungan kerja Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Provinsi Lampung. Untuk pertama kalinya pelantikan pengurus DPW Lampung dilakukan di areal persawahan. Dan seraya Surya Paloh dan rombongan juga turut menyaksikan panen raya. Panen raya di Kecamatan Trirejo, Kabupaten Lampung Tengah kali ini terasa berbeda karena kedatangan rombongan Partai Nasdem. Dari lahan pertanian seluas 5 hektar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyapa ribuan petani yang menghadiri gerakan Caping Biru Restorasi Pedesaan. Provinsi Lampung terkenal akan hasil pertanian dan perkebunan. Atas dasar inilah Surya Paloh menyampaikan gagasan gerakan Caping Biru Restorasi Pedesaan sebagai upaya membangkitkan sektor pertanian tanah air. Tak bisa dipungkiri sejumlah persoalan kerap dihadapi petani, seperti harga jual gabah yang rendah, sementara harga pupuk dan pestisida terus merangkak naik. Hal inilah yang membuat pendapatan petani tidak menentu. Meski demikian, Surya Paloh melihat optimisme dari para petani di Lampung. Partai Nasdem dan pemerintah akan berupaya untuk membantu menemukan solusi bagi para petani. Saya mengharapkan dan menginstruksikan kepada saudara untuk terus melakukan konsolidasi, berkomunikasi dengan saudara kita, seluruh pergerakan kaum tani di Nusantara ini, dengan menyatakan Nasdem adalah partai politik sebagai sahabatnya pergerakan kaum tani negeri ini. Tangisan, ratapan, kesedihan kaum tani itu adalah bermakna kepada pecutan kepada kehadiran institusi Partai Nasdem ini. Nasdem harus terus bergerak memperjuangkan aspirasi pemikiran-pemikiran untuk ikut terus-menerus memberikan kehidupan kesejahteraan yang lebih baik bagi kaum tani di negeri ini sendiri. Maka untuk itulah saya mengucapkan selamat kepada petani Nasdem yang hari ini di Lampung Tengah telah memberikan dan membuktikan petani Nasdem di Lampung Tengah ini adalah merupakan tumpuan harapan kekuatan pergerakan baru membawa petani-petani Indonesia untuk bisa bergerak ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Saudara hadirin yang saya hormati, memang perjuangan kita di dalam menguatkan arti kesejahteraan dan kehidupan yang dimiliki oleh setiap warga negara haruslah diartikan ikut memberikan keseimbangan atas hak-hak dan kewajiban yang kita miliki. Kita memang berhak untuk menuntut hak-hak kita sebagai warga negara bangsa ini. Kita berhak untuk menuntut hak-hak kita. Tetapi itu tidak boleh berhenti hanya sekedar menuntut hak-hak kita. Sebagai warga negara yang baik, yang sayang, yang menyintai bangsanya sendiri, tanah airnya sendiri, maka warga negara itu di samping mengedepankan dan menuntut hak-haknya, warga negara juga harus mengedepankan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Maka bangsa ini memerlukan warga negara yang tangguh, warga negara yang kuat, warga negara yang tidak mudah menyerah, warga negara yang memang menyintai sesungguhnya kehidupan kebangsaannya, yaitu dengan memberikan keseimbangan hak dan kewajibannya. Membawa perubahan untuk bangsa. Di tengah acara panen raya, Surya Paloh melantik segenap pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Lampung yang terdiri dari 1 ketua pusat dan 6 ketua daerah. Dari Lampung Tengah, Lampung, Tim Liputan Metro TV. Informasi selanjutnya pemirsa terkait izin reklamasi Pantai Utara Jakarta, pengamat menyarankan agar pemerintah pusat mencabut semua perpres yang mengatur tentang reklamasi. 3 dasar hukum yang ada saat ini dinilai tumpang tindih dan multitafsir terkait wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantai Utara. Pemerintah pusat telah mengatur reklamasi atau penambahan wilayah daratan dalam 3 produk hukum, yakni Kepres nomor 52 tahun 1995,
Perpres nomor 54 tahun 2008, dan Perpres nomor 122 tahun 2012. Namun ketiga produk hukum ini justru membuat multifasir kebijakan reklamasi. Penerapan dasar hukum terkait kebijakan reklamasi dinilai tumpang tindih, terutama mengenai wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantai Utara. Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih menjadikan Kepres nomor 52 tahun 1995, pasal 4 dan Perpres nomor 54 tahun 2008 sebagai dasar izin pelaksanaan reklamasi. Kedua perpres tersebut menjelaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura ada pada gubernur dan kepala daerah. Namun peraturan tersebut justru bertentangan dengan peraturan yang lebih baru, yaitu Perpres nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam Perpres tersebut, kewenangan dan tanggung jawab reklamasi Pantura ada di tangan pemerintah pusat, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jalan hukum ini harus cepat diselesaikan oleh pemerintah pusat. Misalnya, katakanlah yang berlalu misalnya karena ini ada Perpres 52 menjadi biang keroknya atau multitafsir, ini dicabut cepat. Jadi sehingga dibenahilah peraturan Perpres yang baru atau Perpres yang baru yang sudah memang tidak cocok lagi, maka dicabut. Yang cocok maka tetap dijalankan. Permasalahan reklamasi di pesisir Pantai Utara Jakarta memang selama ini menjadi permasalahan yang selalu menjadi pro dan kontra. Kegiatan reklamasi dianggap dapat menimbulkan pencemaran yang berdampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, hasil analisis dampak lingkungan reklamasi Pantai Utara seharusnya dibuka secara transparan. Tetapi AMDAL itu adalah per pulau, bukan kolektif 17 pulau. Iya, seharusnya 17 pulau. Kan itu dibangun kan untuk keseluruhan 17 pulau kan dalam perencanaan. Kalau pulau per pulau, saya tidak bisa komentari. Karena tidak ada dampak, hampir tidak ada dampak. Karena hanya satu pulau, pulau A atau pulau B saja, yang lain tidak kelihatan. Tapi kalau kita dudukkan semua dalam 17 pulau, kelihatan. Sorry? Ya, itu kan sudah ada prosedurnya ya. Misalnya untuk itu ada kajiannya. Kemudian ada komisi AMDAL yang menilainya. Nah, baik di level provinsi maupun di KLH, tergantung luasannya. Ya, sehingga yang mana wewenangnya. Meski rancangan peraturan daerah reklamasi Teluk Jakarta masih bermasalah, Pemprov DKI Jakarta bersikukuh akan terus melanjutkan pembangunan 17 pulau buatan di pesisir pantai Jakarta tersebut. Pemprov bersikeras pembangunan akan dilanjutkan dengan memungut kontribusi 15% dari nilai jual objek pajak yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menilai Munas luar biasa Partai Golkar yang akan dilangsungkan awal Mei mendatang diprediksi hanya demi terpilihnya seseorang, ya. Kemudian juga kebebasan dari para anggota untuk memilih itu juga besar. Maksud saya pengurus-pengurus DPD dan DPC itu cukup besar juga, ya. Dan kalau memang itu terjadi, tidak mungkin lagi ada persoalan legitimasi dari Munaslup itu, dan juga persoalan terpilihnya seorang ketua umum secara legitimate, ya. Jadi ini menjadi suatu hal yang buat saya sangat penting, ya. Dampak perseteruan dua kubu kepengurusan di internal Partai Golkar membuat gedung DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat sepi dan tidak terawat. Apa saja yang terjadi pada kantor partai berlamban beringin tersebut? Berikut liputan Aftian Siswoyo dan juru kamera Syahdam Ar-Rahman. Perseteruan dua kubu Partai Golkar, yaitu Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri, secara langsung berdampak pada kantor DPP Partai Golkar yang sempat diperebutkan oleh dua kubu ini. Dan berdasarkan pantauan dari tim kami di gedung DPP Partai Golkar, ada 4 dampak yang dapat dilihat secara langsung. Yang pertama yaitu kondisi gedung DPP Partai Golkar ini terlihat lebih sepi dan juga suram dibandingkan biasanya. Karena di hari-hari biasanya sebelum konflik ataupun perseteruan ini terjadi, banyak kader yang melakukan aktivitas di gedung DPP ini. Selain itu juga bangunan yang ada di gedung DPP Partai Golkar ini terlihat tidak terawat.
Meski pada 4 Mei 2010 lalu, Abu Rizal Bakri meresmikan renovasi Gedung Karya 2 di komplek Gedung DPP ini, dan niat awal renovasi adalah untuk membuat gedung yang sudah tampak tua dan tidak layak ini menjadi lebih bersih, indah, sehat, aman, dan nyaman. Namun kondisi yang ada justru sebaliknya, kondisi yang kumuh dan cenderung kotor. Dan bahkan di Gedung Geraha Karya Bakti, pemenangan pemilu terlihat tidak terawat. Dilihat dari plafon atas bangunan, beberapa sudah mulai jebol, bahkan tak layak jika disandingkan dengan kantor DPP partai politik yang lain. Selain itu juga, cat dari gedung bangunan yang didominasi oleh warna kuning ini terlihat sudah memudar dan mengelupas, sehingga membuat suasana di gedung DPP Partai Golkar ini terlihat lebih kotor dan tidak indah untuk dilihat. Selain itu juga, karyawan ataupun satpam yang berjaga di tempat ini mengatakan bahwa sering terjadi keterlambatan pembayaran gaji mereka. Meskipun jangka waktu pembayaran tidak lama ataupun panjang, namun hal ini akan berpengaruh secara langsung pada standar kehidupan mereka. Dan apabila konflik dari Partai Golkar ini terus berlangsung, tidak menutup kemungkinan bahwa masa depan Partai Golkar, terutama gedung DPP Partai Golkar ini, tidak akan terurus. Pemirsa, 1 hari menjelang penggusuran, sebagian warga yang tinggal di kawasan Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara sudah mulai mengosongkan bangunan rumah dan kios mereka. 1.700 lebih kepala keluarga di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara harus meninggalkan tempat bernaungnya selama puluhan tahun karena akan direvitalisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejak dilayangkan surat peringatan kedua oleh pemerintah DKI Jakarta, warga Pasar Ikan sudah mulai mengosongkan dan membongkar bangunan rumah maupun kios mereka. Sebagian diantaranya direlokasi ke 2 tempat, yakni ke Rusunawa Marunda dan Rusunawa Rawa Bebek. Sudah tidak ada aktivitas perdagangan di kawasan ini, baik itu perdagangan hasil tangkapan laut serta alat-alat nelayan. Warga kini mengaku pasrah dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di kawasan Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara, langsung kami bergabung bersama rekan kami, ada Tria Nisha di sana. Tria, dari pantauan Anda bagaimana persiapan jelang pembongkaran esok? Ya, Zakia, pada sore hari ini sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, menurut pantauan kami tadi, warga yang sudah mulai berkemas ini sudah mulai memasukkan barang-barangnya, baik itu ke mobil bak ataupun ke mobil truk, untuk segera dibawa ke tempat tinggal mereka yang baru, yaitu ada 2 tempat tinggal yang diberikan dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu Rusunawa Marunda dan Rusunawa Rawa Bebek. Dan tadi juga menurut pantauan kami masih ada beberapa warga ini di RT 12 RW 04 di kawasan Kampung Akuarium Pasar Ikan di sini yang masih belum berkemas karena mereka mengatakan bahwa belum tahu akan pergi kemana, dan mereka juga tidak ingin meninggalkan rumah mereka yang telah ditempati selama lebih dari 30 tahun. Namun secara umum menurut pantauan kami juga di kawasan ini tidak ada aksi-aksi penolakan dari para warga ini. Aksi mereka hanyalah diam di rumah dan tidak berkemas untuk segera meninggalkan kawasan ini. Padahal hari ini adalah hari terakhir yang diberikan dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk warga mengosongkan rumah mereka sebelum dilakukan revitalisasi wisata bahari di kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara ini. Dan untuk mengetahui pada hari ini bagaimana jalannya tadi proses pengamanan, sudah bersama kami Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara, Bapak Rudi, AKBP Rudi Setiawan. Selamat sore, Pak Rudi. Sore, Mbak. Sore. Pak, kalau melihat hari ini bagaimana Pak jalannya pengamanan? Tadi saya mendengar ada sekitar 600 personil yang diturunkan untuk mengamankan pembongkaran yang dilakukan oleh warga di sini. Bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi kami, anggota kami sebanyak 600 ya, personil dari TNI, Polri, maupun Pemda ya. Itu ada dari pemadam kebakaran, dari Dinas Kebersihan, dari Dinas Kesehatan ya. Kita membantu warga yang melaksanakan pengangkutan karena ini adanya revitalisasi kawasan wisata bahari Sunda Kelapa. Jadi warga kita bantu. Alhamdulillah kami tadi sudah memasuki ke tempat pasar ikan, terus di RT 12 di
zona 3 tadi, kami juga sudah melihat warga sudah antusias, sudah mengangkat barang-barang sendiri. Saya mengucapkan terima kasih ya, jajaran 3 pilar mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta dari warga sekitar wisata Bahari ini yang sudah mengangkut barangnya. Jadi pada hari ini berjalan begitu normal, tidak ada penolakan apapun dari warga, Pak? Alhamdulillah, dari tadi pagi kami sampai sekarang, tadi kami sudah keliling, Mbak juga ikut tadi ya. Alhamdulillah situasi sampai sekarang sudah kondusif dan warga sampai sekarang sudah mulai banyak yang ngangkut-ngangkut dari tadi siang ya, sudah bongkar-bongkar sendiri, ngangkut barang, dan aparat membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Lalu untuk penjagaan malam ini berkaitan dengan pelaksanaan penertiban besok bagaimana? Ya, kami dari pertama SP1, SP2, SP3 kami sudah ada 6 pos kami dirikan di sini untuk pengamanan. Jadi kami amankan. Kenapa kita amankan setiap malam pagi? Supaya tidak ada provokator ya, provokator yang mempengaruhi warga ya, sehingga ada hal yang tidak kita inginkan di wilayah penjaringan ini maupun di wilayah wisata Bahari ini yang akan kita revitalisasikan. Pak, kalau sedikit saja, besok kapan dimulai, Pak? Pukul berapa dimulai? Ya, besok kita melaksanakan apel kegiatan tersebut sekitar jam 6, nanti kita di Jalan Pakin. Jadi saya menyampaikan kepada warga masyarakat Jakarta ya, untuk Jalan Pakin itu kita akan tutup baik arah ke Pademangan maupun ke arah Gedung Panjang. Jadi saya kami dari jajaran 3 pilar mohon maaf, jalur Jalan Pakin akan kita tutup. Dari pukul berapa sampai pukul berapa, Pak? Ya, dari jam 6 kita lihat nanti pengamanan dalam revitalisasi ini. Terima kasih banyak AKBP Rudi Setiawan atas waktunya, Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara. Demikian tadi wawancara kami, dan besok akan digelar apel pukul 6 pagi dan kemudian ada pengalihan arus, dan ini Jalan Pakin di depan Museum Bahari akan ditutup mulai besok pukul 6 pagi sampai penertiban di kawasan ini selesai dilakukan. Untuk sementara demikian, Zakia, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Trianisha atas informasinya. Kita beralih ke informasi lain. Proyek reklamasi dan kasus dugaan korupsi Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta menjadi duri jelang pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017. Pengungkapan kasus ini dinilai dimanfaatkan untuk menjegal calon gubernur tertentu. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Ketua Basuki Cahayapurnama Mania, Immanuel Ebenezer, menilai ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjegal Ahok di bursa pemilihan gubernur dengan isu reklamasi. Sangat tidak yakin, karena apa yang dilakukan Ahok itu sudah melalui beberapa proses ya, persoalan regulasi. Dia juga tidak buta hukum gitu loh. Orang ini semua kan tinggal implementasi kok. Ini problemnya cuma di regulasi di antara 5% dan 15% itu. Yang orang memaknainya Ahok coba melakukan main-main, ternyata yang main-main itu kan Dewan yang tertangkap itu. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto pun mengatakan publik tidak perlu berspekulasi mencari keterlibatan eksekutif di balik kasus ini dan membiarkan proses hukum yang berjalan di KPK menyelesaikan berdasarkan bukti. Kasus korupsi itu, yang disebut korupsi itu kan ada 3 unsur. Ada perbuatan melawan hukumnya, itu jelas ada. Dokumen itu terpidana, itu palsu, memalsu, bohong, itu pidana. Kedua, ada kerugian negaranya. Iya, bagaimana pengembang memiliki kewajiban belum menyerahkan secara fisik dan administrasi sudah disebut lunas sekarang itu. Itu kan. Ketiga, ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Ya pengembang itu kan. Sementara anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Hanura menegaskan pembahasan Raperda rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Jakarta telah ditunda. Ferry yakin kasus ini tidak untuk politisasi negatif jelang Pilgub. Beberapa hari yang lalu di Jakarta sudah sepakat untuk menunda pembahasan kedua Raperda ini karena sudah masuk kepada ranah hukum. Jadi biarkan kedua Raperda ini nanti dibahas oleh DPRD pada tahun 2000 periode yang akan datang 2019. Dari kasus suap reklamasi, sejauh ini KPK telah menahan 4 tersangka, 1 orang anggota DPRD dan 2 pengusaha swasta beserta anak buahnya. Dari Jakarta, Laila Zahra, Syahda Marohman, Metro TV.